Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembahasan di dalam buku At-Taqi untuk video yang ke-16, latihan 1 huruf sa, sin, shin, dan huruf shod. Pada latihan 1 ini kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan keempat huruf ini. Dimulai dari bunyi sukun. Maka pondasi pertama untuk kita fasih mengucapkan huruf adalah dari bunyi sukunnya. Nah, ini ilmu yang sangat penting. Nanti ketika kita ingin mengajarkan kepada anak-anak cara membaca huruf, pastikan dimulai dari bunyi sukunnya dulu. Karena bunyi sukunnya harus konsisten. Nanti bunyi sukun ini akan dibawa dalam semua kondisi. Dan bunyinya konsisten, tidak berubah. Yang berubah hanya bunyi harokatnya saja. Sedangkan bunyi sukun tidak ikut berubah. Maka baris pertama ini adalah bunyi sukun. Bunyi sukun dari huruf sa adalah bunyi sukun dari huruf sin, bunyi sukun dari huruf shin, huruf shod. Setelah itu diulang 3 kali. Nah, ketika ada bunyi sukun 3 kali, ini maknanya mulut kita tidak ada gerakan. Kenapa? Karena tanda sukun itu artinya diam. Arti dari tanda sukun artinya diam. Mulut kita itu diminta untuk diam. Maka kalau ada 3 kali huruf sukun seperti ini, tidak ada gerakan mulut. Maka cara bacanya adalah jangan seperti ini. Jangan. Jadi diam mulutnya, sempurna diam. Huruf sin juga diam. Tidak ada gerakan, jangan. Nah, jangan, diam sempurna. Karena makna sukun diam. Makna harokat baru bergerak. Makanya namanya harokat. Kalau sukun diam, kalau harokat bergerak. Maka kita jangan salah tempat. Jadi kalau harokat baru mulut kita bergerak. Kalau tandanya sukun, artinya kita mulutnya harus diam. Maka huruf sukun 3 kali mulutnya diam. Huruf shin bunyi sukun 3 kali mulutnya diam. Diamnya di mana? Diamnya di rahang tipis. Berarti bibirnya jangan monyong-monyong, jangan jangan, karena huruf shin adalah huruf tipis. Maka rahangnya jangan ada monyong-monyongnya. Tengah lidah saja yang naik. Huruf shod, berarti kalau shod huruf tebal, diamnya di mana? Diamnya itu di rahang O, posisi O. Lalu diam di situ. Ucapkan huruf shod 3 kali. Diam. Jangan. Jangan. Karena makna sukun adalah diam. Jadi mulutnya bentuk dulu mulutnya, lalu diam di sana. Diam, bentuk dulu jadi rahang O, lalu diam. Nah, setelah kita mengetahui cara mengucapkan bunyi sukunnya, baru bunyi sukun itu kita gunakan untuk mengucapkan huruf yang berharokat. Jadi walaupun dia memiliki tanda harokat fathah, kasroh, dan dhammah, bunyi sukun itu tetap di bawah, tidak ditinggalkan. Bunyi sukunnya tetap di bawah dan harus konsisten. Tidak ada perubahan pada bunyi sukun. Maka cara baca baris yang kedua, bunyi sukun dulu baru harokat. Sa. Ketika kita lagi mengucapkan bunyi sukun, maka posisi mulut masih diam. Kapan bergerak membukanya? Karena makna harokat fathah itu bergerak membuka. Bergerak membukanya itu adalah ketika akan mengeluarkan bunyi harokat. Jadi yang punya hak untuk bergerak itu adalah harokatnya. Sedangkan hurufnya keluar di rahang sukun, rahang yang diam. Maka cara bacanya, itu bunyi sukun, bergerak membuka, itu harokatnya. Sa,
si, sama. Si, su. Demikian juga kalau dia berharokat dhammah, monyongnya mulut ke depan itu adalah harokatnya. Su. Jadi sa, si, su. Terutama kalau dia berharokat dhammah, karena kita ini punya refleks, kalau ada huruf yang punya UU-nya, maka kita akan langsung monyong. Karena refleks kita, kalau ada huruf yang ada bunyi U-nya, kita bibirnya langsung monyong. Karena memang itu kebiasaan dalam pengucapan bahasa Indonesia. Tidak boleh digunakan kaedah itu untuk mengucapkan huruf Al-Quran. Kaedahnya berbeda. Maka cara membacanya, hurufnya dulu mengalir, bunyi tipis, monyongnya bergerak mulut ke depan, itu adalah untuk harokatnya. Maka sa, si, su. Sa, alirkan sama-sama rohwa. Sa, lalu buka mulut. Sa, harokat fathah bisa diberikan hak kalau dibuka mulutnya. Tapi bukanya yang normal, tidak berlebihan. Tidak sa, tidak, normal saja. Tidak juga sa, tidak, normal saja. Sa, si, su. Alirkan dulu huruf, baru monyong itu adalah miliknya harokat. Jangan hurufnya numpang di harokat. Kalau huruf numpang di harokat, itu bukan huruf Al-Quran, itu namanya huruf alfabet. Kalau huruf alfabet, memang kaedahnya konsonan selalu menumpang di vokal. Jadi huruf konsonan itu numpang di vokal. S ada vokal U, maka S-nya itu selalu numpang di U-nya, su. Nah, memang kaedah itu seperti itu di huruf alfabet. Tidak berlaku untuk membaca Al-Quran. Maka cara bacanya su. As, is, u. Nah, ini bibir kita lagi monyong, u. Jangan ngucapin sa di bibir u. Karena huruf sa keluarnya di rahang tipis. Rahang tipis berarti rahang normal. Bibirnya lagi monyong, nggak boleh mengeluarkan sa. Maka tarik us, as, is, us. Maka kita lihat bunyi hurufnya konsisten. Tidak ada perubahan pada bunyi huruf. Huruf tidak pernah berubah. Yang berubah apa? Yang berubah harokat. Nah, maka huruf konsisten. As, is, us, sas, sis, sus. Nah, cara baca yang ini antara bunyi awal sama bunyi akhir sama. Kenapa sama? Karena sa yang berharokat dhammah di dalamnya itu ada bunyi sukunnya. Bunyi sukunnya itu posisi mulut masih diam. Berarti lalu monyong itu harokat, u, lalu balik lagi. Artinya akan sama antara bunyi pertama sama bunyi kedua. Sus sama persis, tidak ada perubahan. Di tengah-tengahnya saja ada bunyi u. Sus, ussa. Ketika huruf bertasdid, maka bunyi tasdid itu adalah bunyi sukun. Maka di sini bunyi sukunnya menjadi 2 kali lipat. Kenapa? Karena tasdid itu adalah bunyi sukun. Lalu harokat fathah juga memiliki bunyi sukun. Maka bunyi sukunnya mengalirnya jadi 2 kali lipat. Karena ada 2 kali sukunnya. Maka cara bacanya ussa, ussi, ussu. Jangan monyong, ussu. Jangan tarik. Us. Lalu diam dulu di situ agak lama karena bunyi sukunnya 2 kali lipat. Monyong lagi untuk harokatnya. Ussu. Yang pertama ini jangan monyong dulu. Sussa, sussi, sussu. Jangan monyong, huruf dulu baru monyong, tarik lagi baru monyong lagi. Berarti polanya adalah senyum monyong, senyum monyong. Jadi susu. Kenapa senyum? Karena senyum itu bisa kita gunakan untuk membuat agar bibir kita tidak dalam posisi monyong. Karena tidak ada orang kalau senyum monyong. Nah, senyum. Tapi bukan senyum yang dibuat-buat. Normal saja. Susu.
Huruf sin, sa bunyi sukun dulu baru harokatnya. Sa, ketika bunyi sukun mulut masih diam. Sa, buka hanya harokat. Sa, si, su. Ketika harokat dhammah bunyi huruf dulu, sukun keluar, baru monyongnya mulut harokat. Sa, si, su. Jangan monyong duluan. Kalau monyong duluan itu namanya huruf S. S yang ketemu U memang su. Susu, saya mau beli susu. Nah, bukan seperti itu cara mengucapkan huruf sin. Kalau sin bunyinya harus tipis, monyongnya mulut ke depan itu adalah milik harokatnya, bukan milik hurufnya. Sa, si, su. Sa, si, su. Ketika huruf sin berharokat dhammah 2 kali, maka dua-duanya sama persis bunyinya. Su. As, is, us. Ketika sebelumnya U, jangan ngucapin sin di bentuk U. Tarik dulu, us. Karena bunyi sin adalah s. Kalau bibir kita lagi U, maka berubah bunyi sin. Ingat, sin bunyinya harus konsisten. Tidak ada perubahan pada bunyi huruf. Konsisten bunyi hurufnya. Us, sas, sis, sus. Nah, bunyi awal sama bunyi akhir sama. Sus, keluarkan dulu bunyi huruf, baru monyong, lalu tarik lagi. Sus. Ussa, ketika tasdid bunyi sukun 2 kali lipat. Ussa, ussi, ussu. Tasdid bunyi sukun 2 kali lipat. Us, baru monyong lagi. Ussu. Sussa, senyum monyong, senyum baru buka. Sussa, sussi, susu. Nah, sini senyum monyong, susu. Cara bacanya susu. Tasdidnya jangan ketinggalan. Contoh kalau tasdid ketinggalan tuh gini. Susu. Nah, susu. Jangan susu. Jadi bunyi sinnya itu sudah keluar dulu di U, baru ditarik ke tipis, baru U-nya lagi. Jangan. Karena bunyi sin itu tasdidnya harus ikut tipis. Jangan ketinggalan di harokat U-nya. Jangan susu. Jangan susu. Baris yang keempat huruf sin. Hurufnya bunyinya baru buka. Sha, shi, su. Ketika harokat dhammah su. Baru monyongnya itu milik harokat. Sha, si, su. Ash, ish, ush. Tarik, ush. Shash, sha, buka dulu, baru sukun lagi. Shash, shish, sush. Bunyi huruf pertama sama, maju U, tarik lagi. Sush, usha. Di sini tasdid, maka bunyi tafasinya 2 kali lipat. Bunyi tipis. Usha, ushi, ussu. Tarik, baru monyong lagi. Ussu, susha. Tasdidnya munculkan 2 kali lipat. Huruf pertama jangan monyong dulu, bunyi huruf baru monyong. Susha, sushi, susu. Cara bacanya susu. Jangan monyong-monyong, jangan susu, jangan susu. Karena huruf sin adalah huruf tipis. Dia bunyinya tidak boleh numpang di U. Nanti tidak bisa keluar bunyi tipis. Shod adalah huruf tebal, berarti rahangnya berbentuk O. So, si, su. Kalau harokat dhammah boleh langsung U, karena rahang O sama rahang U bisa digunakan untuk mengucapkan huruf tebal. Jadi cara bacanya so, si, su. Ketika shod berharokat kasroh, maka bunyi hurufnya tetap diam dulu di rahang tebal. Karena bunyi sukun itu bunyi diam, posisi rahang diam.
Jadi diam dulu, baru turunnya itu hanya mengucapkan bunyi i, bunyi harokat. Hurufnya tidak diseret ke harokatnya. Jangan gini, si, jangan si, tapi si, si. Jadi hurufnya tebal, harokatnya yang bergerak turun. So, si, su. Kalau dhammah monyong, su, karena boleh huruf tebal diucapkan di rahang u. So, tebal, harokatnya juga tebal. So, buka mulut. So, si. Tebal dulu baru i. Si, tebal. Si, su, monyong. Su, tidak perlu mundur. As, tebal. As, is, us, sos, buka, harokatnya naik lagi. Sos, sis, tebal dulu, turun ke i, tebal lagi. Sis, sus, boleh monyong. Sus, iso, tasdidnya munculkan sofirnya 2 kali lipat. Iso, isi, isu. Tebal dulu baru i. Si, selesai bunyi harokat naik lagi. Siso, sisi, sisu, sisu. Nah, ini dia untuk tabel latihan 1. Silahkan nanti dilatih, diulang-ulang, karena tabel latihan ini untuk melatih pengucapan kita. Bukan hanya sekali baca, tapi harus diulang-ulang dalam berbagai kesempatan, di waktu luang. Ketika ada kesempatan, ulang-ulang tabel latihan ini. Insya Allah ini melatih kefasihan kita dalam mengucapkan huruf. Karena kalau tidak dilatih berulang-ulang, nanti kita akan bawa kebiasaan dalam pengucapan huruf alfabet yang kita gunakan sehari-hari. Tidak bisa diterapkan apa yang sudah kita pelajari ini. Karena di sini kita belum terbiasa. Maka supaya terbiasa, ulang-ulang. Latih ulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Dan juga disetorkan kepada pembimbing di dalam grup At-Taqinya. Nah, karena untuk huruf kita tidak boleh hanya latihan sendiri, tapi harus disimak oleh guru kita. Silakan nanti disetorkan kepada mentor pembimbing di grupnya masing-masing. Yang belum punya grup nanti boleh bergabung di grup At-Taqi dengan menghubungi nomor admin 0812 71 222 111. Nanti akan dibagikan grup sesuai dengan jadwal yang tersedia. Nah, ini terbuka untuk umum, gratis. Silahkan bergabung di dalam grup Tahsin At-Taqi. Demikian, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.